Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diari Sang Guru. Nah, pada video pembelajaran kali ini Pak Guru akan sedikit mereview beberapa materi pada buku GAP Matematika khususnya untuk semester 1. Nah, ini satu persatu akan Pak Guru bahas, Pak Guru review kembali untuk materi pembahasannya. Setelah itu langsung akan Pak Guru berikan soal sebagai bahan latihan anak-anak untuk belajar pada hari ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah materi tentang pecahan. Nah, jadi pada materi tentang pecahan ini terdapat beberapa submateri ya. Terdapat beberapa submateri. Yang pertama adalah pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini dimaksudkan seperti ini anak-anak. Misalnya, tentukan pecahan senilai dari 2/3. Nah, apabila kita mencari pecahan senilai, maka kita bisa menghitungnya dengan cara kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalnya ini Pak Guru kalikan dengan angka 2, ini juga kita kalikan dengan angka 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi ya, pecahan senilai dari 2/3 sama dengan 4/6. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan senilai. Yang kedua, pada materi menyederhanakan pecahan ya. Misalnya, tentukan pecahan yang paling sederhana ya, misalnya dari 20 dan 24 misalnya. Anak-anak bisa menghitung menggunakan angka 2 atau langsung menggunakan angka yang paling mudah. Misalnya, ini bisa kita bagi menggunakan angka 4 misalnya ya. Misalnya kita bagi menggunakan angka 4, berarti 20 kita bagi 4 ya. 20 kita bagi 4. Ini 24 juga kita bagi 4 ya. 20 kita bagi 4 sama dengan 5. 24 kita bagi 4 sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya adalah 5/6. Bagaimana jika kita hitung menggunakan pembagian 2? Ini juga bisa. Berarti 20 kita bagi 2. Ini 24 kita bagi 2 ya. Kemudian jika sudah 20 bagi 2 sama dengan 10. 24 bagi 2 sama dengan 12. Nah, tentunya pecahan ini masih bisa kita bagi ya. Maka kita bagi lagi 2. Maka hasilnya 10 kita bagi 2 sama dengan 5. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. Nah, tentunya hasilnya adalah sama, 5/6. Nah, yang berikutnya terdapat materi ya, mengubah bentuk pecahan ya. Misalnya ini kita mengubah pecahan biasa ke campuran misalnya. Ada pecahan 12/5. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Berarti 5 kita kalikan berapa yang hasilnya mendekati 12, yaitu 2 ya. 5 kita kalikan 2 sama dengan 10. 12 kita kurangi 10 sama dengan 2. Nah, ini 5 kita tulis kembali, maka hasilnya seperti ini. Pun sebaliknya, jika kita mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa misalnya, ini ada 2/5. Berarti ini kita tulis lagi 5 ya, penyebutnya kita tulis kembali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, ini cara mengubah bentuk pecahannya. Kemudian ada lagi yang mungkin akan Pak Guru keluarkan dalam tes ya. Misalnya, ubahlah bentuk pecahan 12/100 menjadi pecahan desimal ya. Berarti ini 12 kita tulis, ini ada 2 kita coret 1, 2, kita beri 0. Maka jawabannya adalah 0,12.
Nah, ini cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalnya kalau ada angka lagi 5/20. Nah, ini ada dua cara ya. Ada kita bagi langsung membilangnya, atau kita kalikan penyebutnya. Ini coba kita cara yang pertama. Berarti ini agar ketemu 100 ya, kita kalikan 5. Berarti ini 5 juga kita kalikan 5. Kemudian 20 kita kalikan 5. Maka ini hasilnya 25/100. Maka jika kita tulis ada 100-nya 2 ya, 1, 2, 0. Maka jawabannya adalah 0,25. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua misalnya dengan cara membagi langsung. Tentukan pecahan desimal dari 5/20. Berarti 5 ini kita bagi 20 anak-anak. 5 kita bagi 20. Maka kita hitung dengan cara bersusun ke bawah. Karena ini nggak bisa, ya kita pinjam 0. Nah, 50. 50 kita bagi 20 berarti 20 kali 2 40. Masih 100. Berarti kali 5 kurangi 100 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0,25. Nah, ini mungkin sedikit materi yang akan Pak Guru keluarkan pada materi pecahan. Nah, untuk soal ya, soal nomor 1, sederhanakan ya, sederhanakan pecahan 21/32. Nah, ini soal pada nomor 1 harus anak-anak kerjakan. Oke, ini soal nomor 1. Nah, sekarang pada materi bab berikutnya, yakni tentang operasi hitung bilangan cacah. Ya, ini pada materi kedua ini kita akan berbicara masalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tentunya Pak Guru sudah pernah mengajarkan kepada anak-anak semua bahwa ada yang namanya aturan-aturan dalam menghitung bilangan cacah ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya, hitunglah ya hasil dari ya, misalnya hasil dari 2 kali 4 ditambah 20. Nah, jadi ini kita tentukan anak-anak ya. Jadi pembagian sama perkalian itu memiliki peringkat yang paling tinggi ya, memiliki level yang paling tinggi. Jadi kalau ada soal perkalian atau pembagian harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Maka ini harus kita kurangkan. Nah, harus kita kurungkan. Maka 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 20. Maka jawabannya adalah 28. Pun misalnya jika ada soal yang lain, misalnya hasil dari 30 dibagi 2 dikurangi 8 misalnya. Sama, ini kalau ada pembagian berarti kita kerjakan terlebih dahulu ya. 30 kita bagi 2 sama dengan 15, maka kita kurangkan 8. Hasilnya adalah 7. Nah, seperti ini ya. Nah, pada materi ini juga terdapat materi tentang pembagian ya. Pembagian, ada perkalian, nah juga ada materi tentang menaksir ya. Menaksir itu melakukan pembulatan ke bilangan terdekat. Misalnya ini. Nah, misalnya ada materi pembulatan. Nah, misalnya ada angka 128 misalnya ya. Kemudian ada bilangan lagi 34 ya. Misalnya ada lagi 228 ya. Ini kita coba bulatkan ke puluhan terdekat ya. Berarti kita perlu melihat anak-anak nilai tempatnya ya. Ini ratusan, puluhan satuan, puluhan satuan, ratusan, puluhan satuan. Ini misalnya kita bulatkan ke puluhan terdekat ya. Maka yang kita lihat itu satuannya anak-anak ya. Kalau lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas ya. Berarti kalau ini
128, 8 ya. Kan lebih dari 5 nih, berarti kita bulatkan menjadi 130. Sama dengan 34. Nah, 34. Maka yang kita bulatkan adalah 4. Karena 4 ini kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Maka jawabannya 30. Kemudian 228. Ya, dengan 8 lebih dari 5 ya, maka kita bulatkan ke atas menjadi 230. Nah, ini pada materi bab yang kedua. Nah, maka untuk soal, kalau tadi soal nomor 1 ya, sekarang soal nomor 2. Nah, hitung hasil dari 15 ditambah 9 dibagi 3. Nah, ini soal nomor 2 ya. Kalau tadi soal nomor 1, sekarang soal nomor 2 harus anak-anak kerjakan. Sekarang materi berikutnya tentang KPK dan FPB ya. Tentang KPK dan FPB. Nah, ini ya, langsung saja ini anak-anak harus mengetahui ya. Yang utama adalah tentang bilangan prima. Ya, berapakah bilangan prima itu? Yakni 2, 3, kemudian 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor-faktor, yaitu bilangan itu sendiri atau hanya memiliki 2 faktor ya. Itu yang dinamakan dengan bilangan prima. Nah, tentunya anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara menghitung KPK dan FPB ya, menggunakan pohon faktor. Misalnya ini ya, tentukan KPK dari 8 dan 9 misalnya ya. Maka ini kita buat pohon faktornya. Nih 2. Nah, seperti ini. Ini 3, 3. Maka 8 kita tulis 1, 2, 3, 2 pangkat 3. Kemudian 9 ada 2, berarti 3 pangkat 2. Maka KPK sama dengan, ini kita tulis semua ya, berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Hasilnya 8 kali 9 sama dengan 72. Ini untuk KPK. Nah, bagaimana untuk FPB nya? Misalnya tentukan FPB dari, ini Pak Perdana Karang ya, 12 dan 15 ya. Ini 2, 6, 2, 3 ya. Ini 3, ini 5. Maka kita tulis di sini 12 itu ada 2 pangkat 2 kali 3. Kan gini toh ya. Kemudian untuk 15 nya ada 3 kali 5. 3 kali 5. Kita cari angka yang sama untuk FPB ya. Ini 2. Ini ada 2 enggak? Tidak ada, berarti tidak usah kita tulis. Ini 3, ada 3. Oh, 3 kita tulis. Ini 5 ada enggak? Ini enggak ada, berarti 5 tidak kita tulis. Maka FPB nya hanya 3 untuk hasilnya. Nah, ini untuk materi KPK dan FPB ya. Nah, maka dari itu untuk soal yang nomor 3 ya. Tadi kan udah soal nomor 1, nomor 2, nah sekarang soal nomor 3. Tentukan ya. Tentukan FPB ya, dari 21 dan 18 ya. Soal nomor 3. Tentukan FPB dari 21 dan 18. Nah, kemudian pada materi berikutnya ya, ini ada materi tentang pembulatan dan pengukuran ya. Ini ada alat yang digunakan untuk mengukur ya, ada meteran roll, meteran pita, meteran roll kecil, penggaris. Nah, kemudian ada alat ukur juga untuk menentukan sebuah berat, ada timbangan badan, timbangan buah, timbangan perhiasan. Nah, pada materi ini juga anak-anak diminta untuk melakukan pembulatan ya. Ini sama seperti pada materi di bilangan cacah bab 2 ya. Jadi untuk bab ini tidak perlu kita beri soal dari Pak Guru. Nah, langsung kita coba membahas tentang materi bangun segi banyak. Nah, tentunya anak-anak ingat
yang dinamakan dengan bangun segi banyak ini merupakan bangun yang merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya, minimal memiliki 3 buah garis ya, itu untuk bangun segi banyak. Nah, bangun segi banyak ini dibagi menjadi 2 ya anak-anak ya, bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, perbedaannya kalau bangun segi banyak beraturan ini memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Namun kalau segi banyak yang tidak beraturan memiliki panjang ya, setiap sisinya itu berbeda dan besar sudutnya berbeda. Nah, untuk soal yang Pak Guru berikan untuk nomor 4 ya. Nomor 4, gambarkan 2 buah bangun segi banyak tidak ya, tidak beraturan ya. Jadi tugasnya Pak Guru meminta anak-anak untuk membuatkan 2 sebuah gambar bangun segi banyak tidak beraturan. Oke anak-anak, itu ya untuk kegiatan hari ini. Ini sudah Pak Guru rangkum untuk soal-soalnya. Semangat untuk anak-anak belajar pada hari ini. Sukses selalu. Sampai jumpa pada kesempatan video yang berikutnya. Jangan lupa tugas ini dikerjakan langsung dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang Pak Guru berikan. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.